Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya nyentil banget buat sebagian dari kita nih. Yap, psikologi di balik kebiasaan telat. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan, nungguin temen yang bilang OTW, padahal kita tahu OTW versi dia itu artinya dia mungkin aja belum pakai celana. Kita semua kenal orang kayak gini, atau mungkin jangan-jangan orang itu adalah kita sendiri. Eits, tenang dulu, saya di sini bukan buat ngejudge. Justru sebaliknya, saya mau ngajak kita buat ngerti. Karena sering telat itu ternyata bukan cuma soal manajemen waktu yang berantakan loh. Ada proses psikologis yang beneran terjadi di balik itu semua. Nah, yang seru tuh ini, ternyata nggak semua orang yang suka telat itu sama. Ada loh 3 tipe psikologis yang beda-beda dari orang-orang yang nganggep jam janjian itu cuma sekedar saran. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, tipe pertama, kita sebut aja si pemikir magis. Orang ini tuh benar-benar dari lubuk hatinya yang paling dalam, percaya kalau mereka bisa mandi, dandan, cari parkir, dan jalan kaki 6 blok, semuanya cuma dalam 11 menit, setiap saat. Keren kan? Tapi mustahil. Dan ini bukan ngasal loh. Dalam psikologi, ini ada namanya planning fallacy. Ini tuh kecenderungan kita buat meremehkan waktu yang dibutuhin buat sebuah tugas, padahal kita udah pernah ngelakuinnya ribuan kali. Otak si pemikir magis ini kayak sengaja ngehapus semua bukti kegagalan sebelumnya. Macet. Apa itu macet? Nggak ada di kamus mereka. Cari kunci yang nyelip, pasti ketemu instan. Ciri khasnya, pasti sering banget dengar kalimat ini. Mereka itu sebenarnya nggak lagi bohongin kamu loh. Mereka lagi bohongin diri mereka sendiri. Dan saking seringnya, mereka jadi lupa realita itu kayak gimana. Jadi intinya, optimisme mereka udah ngalahin logika. Telak. Oke, lanjut ya ke tipe kedua. Nah, yang ini sedikit lebih rumit nih. Si penghindar rahasia. Orang ini telat bukan karena nggak bisa ngatur waktu. Mereka telat karena sebagian dari diri mereka sebenarnya nggak pengen datang acara itu. Para psikolog nyebut ini avoidance behavior atau perilaku menghindar. Jadi telatnya itu bukan masalah utama, tapi cuma gejalanya aja. Mungkin karena cemas ketemu orang banyak, atau acaranya emang ngebosenin, atau mungkin karena mereka terpaksa bilang iya padahal dalam hati pengen bilang nggak banget. Jadi alam bawah sadar mereka yang sengaja bikin drama, bikin alasan biar telat. Ini dia petunjuk paling gampangnya. Coba deh perhatiin. Kamu sering telat ke acara kumpul keluarga, tapi kok kalau janjian nonton konser band favorit bisa on time banget? Nah, itu dia. Otak kamu lagi ngasih kode keras tuh tentang apa yang sebenarnya jadi prioritas dan keinginan kamu. Dan yang terakhir, tipe nomor 3, si karakter utama. Kalau yang ini telat karena, ya jauh di lubuk hatinya, mereka tuh suka jadi pusat perhatian. Mereka menikmati sensasi saat ditunggu-tunggu. Perilaku ini ada hubungannya sama yang namanya perceived social value atau persepsi nilai sosial. Jadi, ada keyakinan di alam bawah sadar kalau orang penting itu nggak nunggu, tapi ditunggu. Dengan bikin orang lain nunggu, mereka secara nggak sadar ngerasa punya semacam kekuasaan, meskipun mereka nggak ngakuinnya. Cuma bayangin gini Be, si karakter utama ini mungkin nggak secara sadar ngerasa lebih penting dari kamu. Tapi kelakuan mereka tuh seolah-olah nunjukin kalau waktu mereka itu sedikit lebih sinematik. Kayak film gitu loh, acara baru benar-benar mulai kalau bintang utamanya udah datang. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ada si pemikir magis yang optimisnya kelewatan. Si penghindar rahasia yang telatnya itu bentuk protes diam-diam, sama si karakter utama yang diam-diam senang jadi orang yang ditunggu-tunggu. Nah, sekarang kita udah tahu nih ketiga tipenya, yuk kita coba ngaca sebentar ke diri sendiri. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kamu tipe yang mana? Si pemikir magis yang selalu ngeremehin waktu? Si penghindar rahasia yang cuma telat ke acara-acara tertentu aja? Atau jangan-jangan si karakter utama yang ada rasa puas gitu pas semua orang ngeliatin kamu datang? Mengenali tipe kita itu langkah pertamanya. Dan saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Kebiasaan telat kamu itu sebenarnya cuma kebiasaan jelek biasa yang harus diubah? Atau itu sebuah pengakuan? Pengakuan tentang perasaan kamu yang sebenarnya, tentang cara kamu mandang diri sendiri, atau pengakuan kalau kamu berharap dunia bisa sedikit lebih fleksibel, khusus buat kamu? Coba deh dipikirin lagi.